العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para pemirsa dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang manhaj. Alhamdulillah kita sudah selesai dari buku yang pertama, yaitu kitab Minhaju Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifati Al-Mansurah, karya Syekh Muhammad ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, menjelaskan akidah dasar, prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Sekarang kita masuk pada buku yang kedua, yaitu buku yang berjudul Syarhu I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah, penjelasan tentang i'tiqad, keyakinan ahli sunnah wal jamaah, karya Al-Imam Al-Lalaka'i rahimahullahu ta'ala, ya, yang meninggal pada tahun 418 Hijriah. Buku ini menjelaskan tentang akidah ahli sunnah, ya, menjelaskan tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah, ya, bagaimana jalan mereka dalam ilmu, ya, dalam amal, dalam dakwah dan seterusnya. Dan beliau membawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta aqwal dari as-salaf, perkataan-perkataan ulama as-salaf. Kemudian juga beliau sebutkan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, seperti kelompok Khawarij, Syiah, Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, dan kelompok-kelompok yang lainnya sampai pada kelompok Ahlul Kalam, ya, orang-orang ahli kalam atau filsafat, ya. Juga disebutkan tentang kelompok Sufiyah, ya, kelompok tasawuf, ya, wat turukiyah, dan kelompok tarikat-tarikat. Ini akan dibahas oleh penulis rahimahullahu taala. Dan beliau membawakan uh, bab-bab begitu, setiap pembahasan beliau bawakan dalam bentuk bab. Dan Masya Allah, kalau kita lihat dari susunan babnya itu sangat rapi dan berurut dari urutan babnya. Pada bab yang pertama beliau menyebutkan kata Al-Imam Al-Lalaka'i rahimahullahu ta'ala, itu Al-Imam Al-Hafidh Al-Allamah Abul Qasim Hibatullah Ibnu Al-Mansur atau Ibnu Al-Hasan Ibn Mansur At-Tabari Al-Lalaka'i, yang ma'ruf, ya, yang biasa disebut dengan Imam Al-Lalaka'i. Ya, nama beliau Hibatullah. Ya, nama beliau Hibatullah, kunyanya Abul Qasim. Kata beliau, babu siyaqi dzikri man rusima bil imamati fis sunnah wad da'wati wal hidayati ila tariqil istiqamati ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imami al-a'immah. Bab penyebutan tentang siapa yang menjadi figur, menjadi tokoh, ya, menjadi imam, menjadi panutan dalam sunnah, dakwah, dan hidayah kepada jalan istiqamah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imamnya para imam.
ya imamnya, para imam. Ini perlu mengetahui figur, ya, mengetahui para tokoh pembawa kebenaran, ya, pembawa dakwah tauhid dan sunnah, ya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sering kita jelaskan bahwa dalam mempelajari ilmu agama tentunya kita harus berguru dan mengambil ilmu dari sumber-sumber aslinya atau asalnya untuk menjaga kemurnian ilmu. Maka siapakah para tokoh dalam sunnah, dalam dakwah, dalam hidayah kepada jalan istiqamah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini penulis akan menyebutkan ya para tokoh dari kalangan sahabat, tabi'in, kemudian dari penduduk tabi'in dari penduduk Madinah, kemudian tabi'in beliau bagi beberapa tingkatan, ada tingkatan yang pertama, tingkatan yang kedua, tingkatan yang ketiga, ya kemudian tingkatan seterusnya, kemudian dari penduduk Syam, Jazirah, ya dari kalangan tabi'in, kemudian orang-orang setelah mereka, ya siapa para tokoh dari penduduk Mesir, penduduk Kufah, ya penduduk Basrah, ya penduduk Wasit dan seterusnya akan dibahas oleh penulis ya supaya kita mengenal ya para tokoh dalam sunnah dan hidayah, ya para tokoh dalam sunnah, dakwah dan hidayah kepada jalan al-istiqamah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan sahabat di antaranya adalah ya semua para sahabat tentunya ya. Hanya saja kan tentunya para sahabat itu memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Artinya antara yang satu dengan yang lainnya itu memiliki kelebihan. Ya, di antara dari tokoh sahabat Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini disebut dengan Al-Khulafa Ar-Rashidun. Ya, juga Az-Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Ibn Abbas, Ibn Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, Zaid bin Thabit, Abu Darda, Ubadah bin Samit, Abu Musa al-Ash'ari, ya Imran bin Husain, Ammar bin Yasir, Abu Hurairah, Hudzaifah bin Yaman, Uqbah ibn Amir al-Juhani, Salman al-Farisi, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri, Hudzaifah ibn Usaid, al-Ghifari, Abu Umamah, ya Jundub bin Abdullah, Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr, eh, Abu Tufail, Amir ibn Wathilah, Aisyah, Ummu Salamah dan selainnya. Ini tokoh atau para tokoh dari kalangan sahabat, ya, para imam sunnah, ya, tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah dari kalangan sahabat ridwanullahi taala alaihim. Kemudian dari kalangan tabi'in. Sahabat maksudnya yaitu orang-orang yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi, maksudnya dia berislam, ya, dan dia meninggal di atas agama tersebut. Jadi itu sahabat ya yang bertemu dengan Nabi, ya berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal di atas keimanan tersebut. Ya karena ada sebagian yang murtad, ya kan ada sebagian yang murtad. Tapi yang dimaksud dengan sahabat adalah yang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman dengannya dan meninggal di atas akidah tersebut. Sekarang dari kalangan tabiin. Tabiin beliau sebutkan beberapa tingkatan. Ada tabiin yang senior, ya ada yang sedang, ada yang junior. Ya. Di kalangan tabiin dari penduduk Madinah, tabiin dari kalangan Ahlul Madinah, tabiin maksudnya orang-orang yang bertemu dengan sahabat, sudah tidak bertemu dengan Nabi.
bertemu dengan sahabat, beriman dengan apa yang dibawa oleh sahabat dan meninggal di atas hal tersebut. Itu yang disebut dengan tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in adalah yang bertemu dengan tabi'in, ya, beriman dengan apa yang dibawa oleh oleh tabi'in, ya, maksudnya apa yang mereka bawa dari warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka meninggal di atas akidah tersebut. Itulah yang disebut dengan at-tabi'in. Dari kalangan tabi'in, dari penduduk Madinah, di antaranya Sa'id ibn Musayyab, Urwa ibn Zubair, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar, Salim ibn Abdullah ibn Umar, Sulaiman ibn Yasar, Muhammad ibn al-Hanafiyah, Ali ibn al-Husain ibn Ali, eh, dan juga putranya yaitu Muhammad ibn Ali ibn Husain, ya, Umar ibn Abdul Aziz, ya, Umar ibn Abdul Aziz, Ka'b, Ka'b ibn Mati al-Ahbar, Zaid ibn Aslam, dan selainnya. Kemudian yang tingkatan kedua dari kalangan tabi'in seperti Muhammad ibn Muslim az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim az-Zuhri, ya, Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, Abdullah ibn Yazid ibn Hurmus, Zaid ibn Ali ibn Husain, Abdullah ibn Hasan, Ja'far bin Muhammad as-Sadiq. Ya, di tingkatan ketiga ada Malik ibn Anas. Ya, Malik ibn Anas al-Faqih, maksudnya ahli fikih. Ini tingkatan yang ketiga. Ya, Abdul Aziz ibn Abi Salamah al-Majishun. Ya, al-Majishun. Kemudian setelah tingkatan yang ketiga ini ada putranya dari Imam Malik, yaitu Abdul Malik ibn Abdul Aziz. Baik. Ini bukan putra dari Imam Malik, yaitu putra dari Abdul Aziz ibn Abi Salamah al-Majishun, yaitu Abdul Malik ibn Abdul Aziz. Juga Ismail ibn Abi Uwais, Abu Mus'ab Ahmad ibn Abi Bakar az-Zuhri. Ya. Kemudian dari penduduk Mekah diantaranya Atha, ya, Atha, Taus, Mujahid, ya, Taus ibn Kaisan, Mujahid ibn Jabar, eh, dan Ibn Abi Mulaikah dan selainnya, ya. Kemudian dan di bawahnya lagi, ya, masih tingkatan tabi'in, ya, masih di bawahnya lagi yaitu Ammar ibn Dinar, Abdullah ibn Taus, kemudian Ibn Jurayj, Nafi' ibn Umar, Al-Jamhi, Sufyan ibn Uyainah, Fudail ibn Iyad, Muhammad ibn Muslim At-Taifi, dan seterusnya. Kemudian dari penduduk Syam, Jazirah, dan selainnya masuk dalam golongan tabi'in, yaitu Abdullah ibn Muhayriz, Abdullah ibn Muhayriz, Raja ibn Haywah, Ubadah bin Nusay, Maimun ibn Mihran, Abdul Karim ibn Malik Al-Jazri. Kemudian tingkatan di bawahnya lagi seperti Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i, Muhammad ibn Walid Az-Zubaydi atau Az-Zabidi, Sa'id ibn Abil Aziz At-Tannuhi, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya lagi seperti Abu Mushir, Abdul A'la ibn Mushir Ad-Dimashqi, Hisham ibn Ammar Ad-Dimashqi, Muhammad ibn Sulaiman Al-Misisi, ya. Kemudian dari penduduk Mesir seperti Haywah ibn Shuraih, Al-Layth ibn Sa'ad, Abdullah ibn Lahiyah, ya, dan di bawahnya lagi yaitu Abdullah ibn Wahab wa Ashhab ibn Abdul Aziz, dan seterusnya. Dari penduduk Kufa seperti Alqamah bin Qais, ya, Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi. Ini ma'ruf, ya, Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi dari penduduk Kufa. Ya, dari Basrah misalnya
Abul Aliyah, Rafi' ibn Mihran, Ar-Riyahi, eh, Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri, ya Muhammad ibn Sirin, Abu Kilabah, ini dari Basrah. Al-Hasan Al-Basri ma'ruf ya. Al-Hasan Al-Basri, beliau dari Basrah. Kemudian di tingkatan eh, apa namanya di bawahnya lagi ya seperti Abu Bakar Ayyub ibn Abi Tamim As-Sikhtiyani. Ya Ayyub ibn Abi Tamim As-Sikhtiyani, Yunus ibn Ubaid, Abdullah ibn Aun, kemudian di bawahnya lagi Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Mu'ad bin Mu'ad, dan seterusnya. Kemudian dari penduduk Wasit seperti Hushaim ibn Bashir Al-Wasiti, ya Amr ibn Aun, Syad ibn Yahya, Wahab ibn Baqiyah, wa Ahmad ibn Sinan. Dari penduduk Baghdad seperti eh, apa namanya di bawahnya lagi yaitu Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal. Ini imam ya, sudah masuk pada imam Kutubus Sittah, yaitu Abu Abdullah Muhammad Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal. Ya, kemudian Yahya ibn Ma'in, Al-Qasim ibn Salam, ya, Ibrahim ibn Khalid Al-Kalbi, Zuhair ibn Harb, Al-Hasan ibn Sabbah, Al-Bazzar, Ahmad ibn Ibrahim, Ad-Dawraki, Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Muhammad bin Jarir At-Tabari penulis tafsir At-Tabari. Ya, Ahmad bin Salman An-Najjad Al-Faqih, Abu Bakar bin Muhammad bin Hasan An-Naqash Al-Mukri. Dari ahli penduduk Al-Musil seperti Al-Mu'afa ibn Imran Al-Musili. Dari penduduk Khurasan seperti Abdullah ibn Mubarak Al-Marwazi. Ini dia dari Maru. Ya, Abdullah ibn Mubarak Al-Marwazi. Ya, Al-Fadl ibn Musa Sinani. Seterusnya ke bawah dari penduduk Rai seperti Ibrahim bin Musa Al-Farra. Kemudian setelahnya lagi di bawahnya seperti Abdurrahman ibn Abi Hatim. Ya. Baik, sini disebutkan apa namanya ulama-ulama ahli sunnah dari masa ke masa supaya kita mengenal bahwa ternyata dari ulama-ulama yang ada tidak disebut ya, ya tidak dikenal ulama-ulama yang sesat ya, yang ditokohkan oleh sebagian orang di masa ini, ya tidak dikenal, ya tidak dikenal nama-nama tersebut, ya tidak dikenal nama-nama tersebut. Yang dikenal seperti yang disebutkan tadi, misalnya pengarang Kutubus Sittah, kemudian apa namanya Kutubut Tis'ah atau Kutubul Asyarah, kemudian di atasnya lagi masuk pada atba' tabi'in dengan beragam tingkatannya, kemudian masuk tabi'in, kemudian masuk sahabat, ya tidak dikenal dari apa namanya eh, ulama-ulama yang menyimpang dari apa yang kita dengar di masa ini, ditokohkan yang dianggap sebagai salaf begitu, ternyata bukan dari ahli sunnah wal jamaah. Jadi perlu mengetahui figur atau tokoh dalam dakwah, dalam sunnah, dalam as-sirat, al-istiqamah. Baik, sekarang pembahasan berikutnya beliau sebutkan siyaku ma ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawabi min hifdzi man hafidha as-sunnata wa ahyaha wa da'a ilaiha. Siyak maksudnya konteks, artinya kalau dibahasakan hadits yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pahala bagi siapa yang menjaga sunnah, maksudnya menjaga apa yang diajarkan Nabi, menghidupkannya, mendakwahkannya. Ya, di sini setelah beliau menjelaskan tentang ada ini, masya Allah ya, bagaimana tahapan dalam bab beliau. Jadi pertama-tama beliau perkenalkan dulu tentang ulama-ulama ahli sunnah. Ya, ulama-ulama ahli sunnah dari masa ke masa, dan tentunya kita di sini tidak membaca setiap kata dari kitab ini karena ini lumayan tebal ya. Jadi mungkin apa namanya sistem atau metode yang kita pakai yaitu dengan kita meringkas saja pada setiap babnya ya. Jadi pada bab yang pertama tadi menjelaskan tentang apa namanya para tokoh ahli sunnah dari masa ke masa, dari masa sahabat, tabiin, tabi'in sesuai dengan tingkatannya ya. Kemudian para ulama yang masuk dari
penulis kutubus sittah dan seterusnya ke bawah. Ya, sekarang penyebutan tentang hadits yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pahala, maksudnya besarnya pahala bagi orang yang menjaga sunnah, bagi seorang yang menjaga sunnah, artinya menjaga apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkannya dan mendakwakannya. Sini beliau bawakan dari hadits, ya, dari athar as-salaf, di antaranya hadits riwayat Imam Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Uh, Amila ba'dahu biha kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu dzalika min ujurihim wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah amila biha ba'dah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu dzalika min auzarihim. Riwayat Muslim dalam sahihnya. Uh, Man sanna fil Islam, kata Nabi, man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam. Siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam? Contoh yang baik maksudnya yang sesuai dengan sunnah, kan begitu ya? Contoh yang baik adalah yang sesuai dengan sunnah. Itu contoh yang baik. Ya, jadi ukuran kebaikan itu bukan dilihat dari persepsi atau perasaan manusia. Apakah dia laris, diterima oleh kebanyakan? Tidak, tapi ukurannya adalah sesuai dengan sunnah. Kata Nabi, siapa yang uh, sanna fil Islam, memberikan contoh dalam Islam, contoh yang baik, maksudnya sesuai dengan sunnah Nabi, amila ba'dahu, ada orang yang mengamalkan setelah itu, ya, ada orang yang mengamalkannya setelah itu, maksudnya ada yang ikut dengan sebab dia memberikan contoh, terus ada yang ikut, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Masya Allah ya. Jadi kalau kita memberikan contoh dalam kebaikan, mengikuti sunnah, tauhid, ya, ilmu dan seterusnya, terus ada yang tertarik, ya, ada yang mengikutinya, maka kita mendapatkan pahala karena kita menyebarkan sunnah dan juga pahala orang yang mengikuti kita, ya, sampai hari kiamat terus pahala mengalir. La yanqusu dzalika min ujurihim, tidak akan mengurangi pahala mereka. Maksudnya tidak akan mengurangi pahala orang yang mengikuti kita. Jadi kalau ada orang mengikuti kita, mereka dapat pahala sejumlah pahala yang mereka dapatkan. Jadi kita mendapatkan pahala sejumlah pahala yang mereka dapatkan. Baik, sebaliknya siapa yang memberikan contoh dalam Islam, contoh yang jelek, maksudnya menyelisihi sunnah Nabi, menyelisihi apa yang diajarkan Nabi, kesyirikan, kebid'ahan, khurafat, kejahilan, ya, beramal tanpa ilmu, ya kan? Ya, siapa yang memberikan contoh, contoh yang jelek, itu menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya. Maksudnya ada yang ikut, ada yang mengikuti contoh tersebut. Ya, mungkin dia pencetus bid'ah misalnya, terus ada yang ikut, ya, ada yang mengajarkan suatu pemahaman yang menyimpang, ada yang ikut, ya, ya, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Karena mungkin misalnya orang ini yang ikut ini punya anak, anaknya lagi punya anak, terus diwarisi ilmunya itu, maka dari yang pertama tadi terus mendapatkan dosa, ya, dosa turun temurun, ya, hingga hari kiamat, ya, hingga hari kiamat, tidak mengurangi dosa mereka sama sekali. Maksudnya orang yang mencetuskan atau memberikan contoh yang jelek ini, dia akan mendapatkan dosa sejumlah dosa pelakunya, sejumlah dosa pelakunya tanpa mengurangi dosa pelaku tersebut. Baik. Di sini dibawakan beberapa riwayat yang mirip, ya, yang mirip. Di antara juga hadits Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, Abu Daud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda, siapa yang mengajak kepada petunjuk. Jadi perhatikan di sini ya. Jadi
Ditafsirkan hadits yang tadi kita bacakan, siapa yang memberikan contoh yang baik. Maksudnya disebutkan dalam hadits ini manda'a ila huda, siapa yang mengajak kepada petunjuk. Maka itu menunjukkan bahwa contoh yang baik maksudnya petunjuk. Ya, jadi itu hadits ketika dikumpulkan dia akan saling menjelaskan. Ketika dikumpulkan dia akan saling menjelaskan apa makna sunnah, siapa yang memberikan contoh yang baik. Kalau kita lihat di hadits yang lain, ternyata maksudnya adalah petunjuk. Artinya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ah la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengajak kepada petunjuk? Nah, siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala ya seperti pahala yang mengikutinya. Jadi ada yang sholat, ada yang bertauhid, ada yang apalah dari kebaikan mengikuti petunjuk dengan sebab dia mungkin ada taklim yang dia share, dia sebarkan atau yang dia ajarkan atau yang dia ajak supaya belajar di situ atau dia perkenalkan tempat belajar, apa saja yang menjadi sebab ya, apa saja menjadi sebab. Ya, siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahalanya seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Dan siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Ini menunjukkan ada dosa, ada amal, ada pahala jariah dan ada dosa jariah. Ada pahala yang jariah dan ada dosa yang jariah. Yaitu pahala jariah ketika seorang menyebarkan ilmu menjadi sebab seorang mendapatkan hidayah, ya, tegak di atas sunnah, ya, menebar cahaya tauhid dan sunnah di tengah kegelapan, kejahilan, kesyirikan, kebid'ahan dan seterusnya, ya maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan pahala orang-orang yang mengikutinya. Ya, demikian pula sebaliknya, siapa yang mengajak kepada petunjuk, ini kita hendaknya hati-hati ya. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, hendaknya kita hati-hati. Banyaknya ulama-ulama yang dianggap ulama tapi ternyata mengajak kepada kesyirikan, kebid'ahan, ya, dan semisal itu. Baik. Kemudian beliau sini bawakan perkataan para ulama, setelah membawakan hadith-hadith, beliau bawakan juga perkataan ulama, di antaranya perkataan Az-Zuhri misalnya, beliau mengatakan al-i'tisamu bis sunnati najatun. Komitmen dengan sunnah itu adalah keselamatan. Komitmen dengan sunnah itu adalah keselamatan. Iya. Jadi komitmen dengan sunnah itu adalah keselamatan. Maka tidak belajar artinya tidak perhatian dengan sunnah, maka ini merupakan alamat kesesatan. Iya, jalan kesesatan. Baik. Kemudian berkata Al Hasan, ya ahlas sunnah, tarafaku rahimakumullahu fa innakum min aqallin nasi. Wahai ahli sunnah, ya hendaknya lah kalian bersikap lemah lembut kepada manusia. Ya, semoga Allah merahmati kalian. Karena sungguhnya kalian itu minoritas. Sungguhnya kalian adalah minoritas. Maksudnya sudah sedikit, terus cara dakwanya kaku, kasar, ya, ya apa namanya sempit, ya kerjanya apa namanya eh, membuat lari, ya kan, tidak hikmah, ya tidak hikmah, ya tidak eh, merekatkan, tidak menyatukan, ya maka ini pesan dari Al Hasan
agar seorang itu selalu bersikap lemah lembut. Ya, karena sunnah ini memang pada asalnya sudah berat diterima. Ditambah lagi dengan penawaran yang kasar, yang tidak santun, yang tidak hikmah, maka tentunya bertambah berat lagi. Iya, bertambah berat lagi. Baik. Sini banyak sekali ya dibawakan perkataan ulama oleh beliau sampai apa namanya? Ya sampai 50 hingga banyak ya 55, 66. Ya, beliau bawakan pendalilan baik itu hadits ataupun perkataan ulama sampai 63 ya, 63 pendalilan. Ya, jadi kita baca beberapa saja. Intinya kita kembali kepada bab yang beliau sebutkan yaitu apa namanya tentang hadits yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang eh, mendakwakan sunnah, tentang pahala orang yang mengajak kepada sunnah, ya bahwa dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya, ya pahala orang-orang yang mengikutinya. Ya jadi sunnah atau contoh yang baik dimaksud dengannya adalah apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun selain dari itu namanya contoh yang jelek. Ya, contoh yang jelek. Kemudian satu lagi yang mungkin kita baca. Selanjutnya beliau menyebutkan siyaku mafussira min kitabillahi azza wa jal minal ayati fil hathi al ittiba wa anna sabila al haqqi huwa sunnah wal jamaah. Keterangan yang uh, ditafsirkan dari Al-Quran, dari kitabullah azza wa jal, dari ayat-ayat yang berisi motivasi atau dorongan untuk ittiba, untuk mengikuti Al-Quran dan hadith, dan bahwasanya jalan kebenaran adalah sunnah dan al-jamaah. Maksudnya ahli sunnah wal jamaah itu jalan kebenaran. Jalan kebenaran adalah as-sunnah. As-sunnah maksudnya agama itu sendiri, yaitu Al-Quran dan sunnah. Wal jamaah maksudnya berjamaah, bersatu, tidak berpecah, tidak berkelompok-kelompok, tidak bergolongan-golongan. Ya, mereka hanya bersatu di atas Al-Quran dan hadith sesuai pemahaman para sahabat. Itulah jalan kebenaran. Ya, sini beliau bawakan pendalilan yang banyak, bawakan ayat-ayat. Ya, tentunya kita baca beberapa saja. Yang penting kita paham maksud dari bab yang beliau bawakan. Ya, di antaranya beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 48, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Masing-masing kami jadikan uh, minkum dari kalian ada syir'ah. Ya, ada syir'atan wa minhaja. Syir'ah maksudnya jalan, sabil, wa minhaja yaitu sunnah. Jadi masing-masing, kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, jadi masing-masing kami jadikan untuk kalian ada jalan dan ada sunnah. Jadi ada jalannya masing-masing, ada sunnahnya masing-masing, ya, ada ajarannya masing-masing. Ya. Disebutkan di surah Al-Jathiyah ayat 18, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan engkau di atas syariat. Ya, dari perintah maka ikutilah syariat yang diperintahkan tersebut. Kata Al-Hasan, ya, kata Al-Hasan ala sunnah. Ya, maksudnya ala syariatin maksudnya ala sunnah, di atas syariat maksudnya di atas sunnah. Ini penafsiran dari Al-Husain ya, penafsiran dari Al-Husain ya bahwasanya kemudian kami jadikan engkau di atas syariat
maksudnya di atas sunnah, di atas sunnah. Ya. Disebutkan misalnya di surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami berikan kitab, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Maksudnya, ya kata Atha maksudnya yattabi'unahu haqqa tibaih wa ya'malunahu bihi haqqa amalih. Mereka mengikutinya dengan sebenar-benarnya dan mereka mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Inilah ahli sunnah. Ya mereka belajar dan mengikuti atau mengamalkan apa yang dipelajari tersebut. Itulah jalan ahlus sunnah. Disebutkan di surah Al-Imran ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, kalau kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, maka ikutilah saya. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ya, maksudnya kata Al Hasan, wa kana alamatu hubbihi iyahum ittiba'a sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa tanda cinta Allah kepada mereka adalah ketika mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda cinta hamba tanda cinta Allah kepada hambanya ketika hamba tersebut di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada kecintaan Allah dengan menyelisihi sunnah berdasarkan ayat ini Al-Imran ayat 31. Ya, Al-Imran ayat 31. Disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 129, ya, Al-Hasan mengatakan ketika ayat menafsirkan ayat wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Kata Al-Hasan, yaitu Alkitab maksudnya Al-Quran dan Al-Hikmah maksudnya sunnah. Ya, maksudnya adalah sunnah. Baik. Jadi banyak sekali sini ya pendalilan. Misalnya disebutkan di surah Al-Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari ada wajah yang putih dan ada wajah yang menghitam, ada wajah yang berseri-seri dan ada wajah yang menghitam. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa wajah yang berseri-seri nanti pada hari kiamat fa ahlus sunnati wal jamaah, yaitu wajahnya ahli sunnah wal jamaah wa ulul ilm, dan orang-orang yang berilmu. Wa ammal ladzina suwaddat wujuhuhum fa ahlul bid'ah wad dhalalah. Adapun yang menghitam wajahnya nanti pada hari kiamat adalah ahlul bid'ah wad dhalalah, ahlul bid'ah dan pengikut kesesatan. Kita perhatikan di sini ya, langsung ayat, langsung tafsir Ibnu Abbas, ya, langsung bukan lagi perkataan ustadz ini, ulama ini, langsung dari Ibnu Abbas misalnya berkata, ini luar biasa ya, artinya kita kembali kepada kemurnian ilmu. Ya, langsung kepada kemurnian ilmu. Setelah disebutkan tadi para tokoh ahli sunnah dari masa ke masa, dari masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya, ya maka tentunya kita akan merasa lega, merasa tenang ketika ayat atau hadits mereka yang memberikan komentar, ya kan? Mereka memberikan penjelasan. Tentunya itu lebih tenang. Ya, tentunya itu lebih tenang karena mereka tentunya lebih paham akan apa maksud dari ayat, apa maksud dari hadits, apalagi langsung sahabat. Memang tokoh sahabat, ulama sahabat seperti di sini sebutkan tentang Ibnu Abbas. Ya. Jadi kesimpulannya dari apa yang beliau bawakan di sini adalah ahli sunnah wal jamaah itu mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Atau kalau supaya gampang dipahami, sesuai namanya ahli sunnah, maksudnya pengikut sunnah, gitu ya, pengikut sunnah. Maksudnya sunnah yang dimaksud yaitu agama Islam itu. Apa itu agama Islam? Itu agama
yang berlandaskan Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Itu ahli sunnah wal jamaah, dan mereka berjamaah, maksudnya bersatu. Mereka tidak berkelompok, mereka tidak bergolongan, mereka tidak beraliran-aliran, tapi mereka bersatu di atas Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman yang benar. Itulah ahli sunnah. Jadi ahli sunnah itu bukan dilihat dari daftar anggota, dia masuk nggak sebagai anggota, ya kan? Atau dilihat dari jubahnya atau cadarnya, atau dilihat dari apa namanya eh, apa saja dari pesantrennya, misalnya lulusan ini, tapi mengukur dia ahli sunnah adalah dengan nama itu, ahlus sunnah wal jamaah, pengikut sunnah, maksudnya pengikut Islam, yaitu Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat, wal jamaah, dan bersatu. Artinya mereka persatuannya dengan kembali kepada Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Jadi ini fanatisme mereka. Ini tentunya sudah kita singgung ya di buku yang pertama, di buku Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Itulah ahli sunnah. Jadi untuk mengetahui ahli sunnah itu artinya sekarang kan semua orang pandai mengaku. Jadi kita nggak usah sebut singkatan-singkatannya ya. Pandai mengaku ahli sunnah wal jamaah. Ternyata ahli syirik wal bidah. Ya, kalau namanya Masya Allah, pengakuannya kami ini ahli sunnah wal jamaah, ya kan? Pas dilihat kenyataan, syirik, bid'ah, penyembah kuburan, ya. Lihatulillah. Jadi ahli sunnah maksudnya pengikut Islam itu sendiri, pengikut Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat, wal jamaah, dan bersatu. Maksudnya bersatu di atas Al-Quran dan hadits. Maksudnya mereka kembali kepada Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Setelah kita singgung ya tentang makna al-jamaah, setelah kita singgung bahwa makna jamaah terbagi dua. Ada jamaatul haq dan ada jamaatul abdan. Ada jamaah kebenaran, ada jamaah badan. Perkumpulan kebenaran, ada perkumpulan badan. Maksudnya kan kita ada dua bagian, ada hati, ada badan, kan begitu ya. Kalau hati kita disatukan dengan uh, akidah dari Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Itulah yang menyatukan hati kita. Mau dari negara mana saja, dari pesantren mana saja, dari apa saja, tapi yang menyatukan hati kita adalah dengan kembali kepada Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Adapun jamaah badan, persatuan badan, ya, badan kita disatukan dengan kita taat kepada pemerintah, sehingga badan kita bersatu, yaitu dengan taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf tentunya. Dalam perkara yang ma'ruf tentunya. Itulah persatuan. Tidak ada persatuan yang lain. Inilah persatuan yang diajarkan dalam agama kita. Persatuan hati dan persatuan badan. Hati kita di atas Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat, dan badan kita bersatu di atas ketaatan kepada pemerintah. Itulah makna ahli sunnah wal jamaah. Baik. Adapun bahasan berikutnya, ini akan disebutkan tentang siyaku ma ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hathi ala tamassuki bil kitabi was sunnah wa anis sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum wa al khalifina lahum min ulama'il ummah lillahi ajma'in. Keterangan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dorongan untuk komitmen dengan Alkitab dan Sunnah dan apa yang dibawa oleh para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, dari ulama umat, ya, dari ulama al-ummah, ya, seluruhnya. Tapi insyaallah taala ini kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita sudah menjelaskan 3 pembahasan. Pertama tentang tokoh-tokoh ahli sunnah dari masa ke masa. Kemudian tentang as-sirat al-mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus yaitu dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
kita diperintah untuk berada di atas sunnah dan al-jamaah, berada di atas sunnah dan al-jamaah. Nah, sekarang nanti beliau akan menjelaskan tentang bahwa Al-Quran dan Sunnah itu harus dengan mengikuti sahabat, ya, mengikuti sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat seperti tabiin, tabiut tabiin, dan para ulama seluruhnya yang mengikuti para sahabat itu yang kita ikuti, ya, itu yang kita ikuti, ya. Baik, jadi ini tentunya mudah untuk kita pahami ya. Jadi bukan karena ustadznya, bukan karena terkenalnya, bukan karena titelnya, bukan karena banyaknya pengikutnya, tapi ketika dia apa yang dia sampaikan sesuai dengan Al-Quran dan hadits, pemahaman sahabat. Dan tentunya ini ya kita sebagai pemula misalnya ya tidak bisa sembarang belajar karena tidak bisa kita memisahkan mana yang sesuai dengan Quran dan mana yang sesuai dengan pemahaman sahabat dan mana yang tidak sesuai. Baik, saya kira demikian apa yang bisa kita jelaskan. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.